Tengah Malam, sebuah puisi karya Djoko Pinurbo. Badai menggemuruh di ruang tidurmu. Hujan menderas, lalu kilat, petir, dan ledakan-ledakan waktu dari dadamu. Sesudah itu semuanya reda, musim mengendap di kaca jendela. Tinggal ranting dan dedaunan kering berserakan di atas ranjang. Waktu itu tengah malam. Kau menangis. Tapi ranjang mendengarkan suaramu sebagai nyanyian. Bukan badai angin kencang atau petir di luar jendela, tapi badai yang diam-diam ribut di dalam dada. Yang datangnya tiba-tiba. Malam-malam. Waktu semuanya tidur. Dan itulah puisi Tengah Malam karya Djoko Pinurbo yang sebenarnya adalah sengatan halus namun dalam yang menggambarkan sebuah momen kegentingan dalam diri seseorang. Puisi ini dimulai dengan kalimat badai menggemuruh di ruang tidurmu. Kita langsung diajak masuk ke suasana yang tidak biasa. Sebuah ruang tidur yang seharusnya menjadi tempat paling tenang bagi seseorang. Tapi justru disitulah badai terjadi. Ini bukan sekedar gambaran suasana menurutku. Ini adalah sebuah metafora. Tentang batin yang sedang kacau, tentang jiwa yang sedang dalam keadaan gundah gulana. Dan tentang seseorang yang sedang dirasa sedih, dirasa kecewa, marah, atau bahkan itu adalah sebuah gabungan dari perasaan-perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Dilanjutkan dengan kilat, petir, hujan deras, dan ledakan-ledakan waktu dari balik dadamu. Semuanya adalah simbol dari emosi seseorang yang sedang meledak-meledak. Dan frasa ledakan waktu itu menjadi sebuah kenyataan yang hidup di dalam diri kita. Bahwa terkadang kita memiliki jeda-jeda atau bahkan tanda-tanda ketika kita menahan perasaan yang kemudian meledak di satu waktu yang tidak bisa kita tentukan kapan perasaan yang kita pendam itu akan meluap atau meledak. Dilanjutkan dengan kalimat musim mengendap di kaca jendela. Di bagian ini waktu seperti tiba-tiba berhenti. Seperti semuanya sunyi, dan semua suara hilang. Yang tersisa hanya keheningan. Dan di atas ranjang tadi, tempat yang barusan menjadi medan perang antara emosi satu dengan emosi yang lainnya, sekarang hanya tinggal ranting dan dedaunan kering. Ini seperti menggambarkan kesunyian yang benar-benar sunyi, sebuah transisi dari gejolak, sebuah transisi dari sebuah peperangan, menjadi sebuah ketenangan dan kesunyian. Tapi bisa juga ini diartikan sebagai sebuah aspek yang mulai mendamaikan diri, diartikan sebagai sebuah cara orang untuk memperlihatkan bahwa dia sudah mulai mereda tapi tetap memiliki sedikit rasa sedihnya. Lalu bagian yang paling menyentuh menurutku dalam puisi ini adalah di bagian terakhir, yaitu waktu itu tengah malam. Kau menangis, tapi ranjang mendengarkan suaramu sebagai nyanyian. Bayangkan, tangisanmu di tengah malam, saat sendirian, alih-alih dianggap sebagai sebuah kelemahan, tangisan itu justru dianggap sebagai suatu nyanyian. Seolah-olah kesedihanmu itu adalah sesuatu yang indah. Tangisanmu seakan-akan diisyaratkan adalah sesuatu yang tidak seharusnya disembunyikan, tetapi harus diperdengarkan dan harus ada yang mendengar tangisanmu itu. Ya, bisa dibilang bagian ini merupakan bagian paling puitis di puisi ini. Karena di dunia kita saat ini, yang menyuruh kita untuk tetap kuat menghadapi hari-harinya, puisi ini seakan-akan membisikkan sesuatu kepada kita. Seakan-akan puisi ini memberikan pesan bahwa ya, tidak apa-apa kalau kamu rapuh, tidak apa-apa jika kamu menangis, tidak apa-apa kok jika kamu hening sejenak. Bahkan ada yang bersedia loh
ada yang bersedia mendengar, ada yang bersedia menyaksikan tangisanmu itu. Meskipun hanya ranjang tadi. Dan bisa jadi, ranjang itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak kamu sadari bahwa tangisanmu selama ini ada yang mendengarkan. Dan terkadang, semua ocehan-ocehan kita, semua luapan-luapan emosi kita, ataupun semua keluh kisah kita, kita lontarkan bukan untuk mendapat sebuah solusi. Tapi terkadang kita bercerita hanya ingin didengar. Dan bisa jadi, kata tangisan di sini adalah sebuah ungkapan bahwa seseorang tuh harusnya meluapkan apa perasaannya, supaya dia menjadi lebih lega. Nah, mungkin bisa disimpulkan bahwa pada Tengah Malam karya Djoko Pinurbo ini bisa dibilang adalah bukan hanya sebuah puisi tentang kesedihan, tapi adalah sebuah puisi tentang penerimaan. Bagaimana seseorang menerima tentang sebuah proses menjadi tenang setelah emosi yang tadi meledak-ledak, kemudian dia mulai mereda dengan emosinya. Dapat dikatakan juga sebagai puisi yang ingin menyampaikan bahwa bagaimana menangis itu bukan sebuah bentuk kesedihan, tapi menangis adalah sebuah bentuk nyanyian yang paling jujur. Karena ketika seseorang menangis, di saat itulah tidak ada satupun emosi yang dikelabuinya. Dia tidak akan berbohong tentang emosinya ketika dia sedang menangis. Ya, kalau kamu pernah ada di titik itu, sedang sendirian, malam-malam, dan merasa dunia terlalu sunyi, mungkin puisi ini terasa seperti sebuah pelukan yang tidak banyak bicara, tapi merangkulmu perlahan, memberikan kehangatan dan cukup untuk menemanimu. Ya, itu saja mungkin analisis puisi kita hari ini tentang puisi singkat Tengah Malam karya Djoko Pinurbo. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, boleh kamu bantu dengan like, komen, dan subscribe. Atau bisa juga share ke temanmu yang mungkin juga butuh ditemani di tengah malam. Kalau kalian punya saran puisi yang mau kita bahas selanjutnya, yang kita bacakan dan kita analisis, ya silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di puisi berikutnya.